Pemirsa, baru selesai dibangun, sebuah bangunan Museum Purbakala di Brebes, Jawa Tengah mengalami kerusakan. Sempat viral sebuah video penemuan korban perampokan yang diikat di sebuah pohon pinggir jalan oleh sekelompok perampok di dalam travel. Bupati Dian Kristiandi menjadi orang pertama yang menggelar pertunjukan wayang kulit di Pulau Nyamuk, Kabupaten Jepara. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Kasus perampokan penumpang travel gelap di Walet, Kabupaten Cirebon sempat viral karena korban diikat kaki dan tangannya, serta mulut dan matanya ditutup dengan lakban. Saat ditemui di rumahnya di Brebes, korban mengaku awal mulanya menaiki travel usai mudik lebaran. Kemudian ia tertipu dan dirampok oleh orang-orang yang berada di dalam travel tersebut. Inilah video viral saat korban perampokan ditemukan warga di daerah Walet, Kabupaten Cirebon, masih dalam keadaan terikat pada bagian tangan dan kakinya. Tidak hanya itu, korban juga dilakban pada bagian mata dan mulutnya. Korban yang diketahui bernama Rianto, berusia 37 tahun, warga Jalan Kiai Koli Timur, Kelurahan Pasar Batang, Brebes ini, mengaku saat dirinya akan kembali ke Jakarta, berencana akan menaiki bus, namun sayangnya tiket habis karena penumpang bus membludak. Korban lalu bertemu orang yang mengaku sudah biasa ke Jakarta dengan menggunakan travel. Bahkan saat travel datang, orang yang dikenalnya itu sempat menawarkan tiket kepada sopir travel dari Rp200.000 menjadi Rp150.000. Korban kemudian bersama dengan orang tak dikenalinya itu menaiki travel, di mana saat itu sudah ada satu penumpang di belakang, dirinya di tengah bersama satu penumpang lainnya, sementara orang tak dikenali berada di depan samping sopir travel. Kemudian saat berada di wilayah Kanci, Cirebon, korban kemudian disekap, dipukul lalu diikat kaki dan tangannya. Mulut serta matanya pun ditutupi dengan menggunakan lakban. Tidak hanya menerima pukulan, korban juga diancam dan akan dimutilasi jika melawannya sebelum akhirnya dibuang di sebuah warung yang ada di wilayah Walet, Cirebon. Korban mengaku uang Rp200.000 dalam dompet dan HP dibawa kabur oleh perampok. Termasuk uang dalam ATM diambil sebesar Rp400.000 dan dipaksa menyerahkan nomor PIN-nya untuk diambilnya. Sebelum saya diturunkan di Walet itu, dia sempat buka HP saya, nelpon istri, minta transfer 5 juta, tapi istri saya nggak percaya, tapi dimatikan. Nah, akhirnya orang yang depan itu nyuruh ke temannya yang belakang itu, HP-nya dibuka, buang kartu. Nah, saya taruh di situ, di Walet itu. Kata menerima pukulan beberapa kali, Pak? Kalau itu saya nggak ngitung, ya. Karena banyak. Iya, tutupan sih ya, Pak. Juga di perut juga ya kan. Juga diancam akan dibunuh apa gimana waktu itu? Saya sempat mendengar pembicaraan juga ya kan, yang depan ngajak saya itu katanya kalau pingsan matikan sekalian, terus sampingnya itu ngomong mutilasi gitu. Korban saat ini berharap agar pihak kepolisian segera bisa mengungkap kasus perampokan yang menimpa dirinya. Korban juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menaiki travel gelap yang tidak dikenalinya. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Bangunan Museum Purbakala milik pemerintah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ambruk beberapa hari lalu. Padahal museum tersebut baru selesai tahap pembangunan dan belum diresmikan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disputpar Brebes memanggil rekanan pelaksana, konsultan perencana, dan pengawas proyek pembangunan museum itu. Semua pihak terkait baik rekanan, konsultan perencana, pengawas, tim teknis, dan inspektorat dipanggil untuk dimintai klarifikasi terkait kejadian ambruknya kanopi atau atap teras bangunan Museum Manusia Purba. Kepala Disputpar Kabupaten Brebes Rorik Koidul Azam usai pertemuan mengatakan pihaknya kecewa atas kejadian ambrolnya atap Museum Manusia Purba di Dukuh Kali Pucung, Desa Galuh Timur, Kecamatan Tonjong itu, mengingat museum itu baru selesai dibangun dan belum diresmikan. Dari hasil klarifikasi itu, Rorik menerangkan pihak rekanan menyatakan sanggup untuk memperbaiki kerusakan kanopi tersebut, sebab status pekerjaannya masih dalam masa pemeliharaan. Dikutip dari situs lpse.brebeskap.go.id, proyek pembangunan gedung museum itu dilelang dengan pagu anggaran Rp940.515.000 yang bersumber dari APBD tahun 2021.
Lelang diikuti 40 peserta, pemenang tendernya adalah CV Sakura Group dengan nilai penawaran Rp752.405.600. Namun di papan proyek yang terdapat di lokasi pembangunan museum itu, dituliskan nilai kontraknya hanya Rp572.405.000. Satu hal yang sangat mengecewakan buat saya selaku pejabat baru yang di akhir tahun sudah menerima persoalan seperti ini. Jadi ya itu lepas dari semua itu, prinsipnya pada hari ini dari laporan masyarakat itu sudah kami tindak lanjuti. Hari ini tadi kami undang semua yang terkait dengan pembangunan fisik ini, antara lain yaitu mereka rekanan yang mengerjakan, kemudian konsultan perencana, pengawas, kemudian dari tim teknis, bagian umum dan WLP, serta saya undang juga dari inspektorat. Ya artinya begini, saya minta klarifikasi ya, kenapa sampai seperti itu. Walaupun kemarin ada laporan gitu karena faktor hujan lebat, memang iya hujan sana. Dari saya tanyakan ke Pemdes Garut Timur juga mengatakan bahwa itu hujan deras. Tapi prinsipnya kan bagi kami yang namanya hujan itu ya bangunan fisik apapun kan harus bisa mengantisipasi tersebut. Nah hari ini tadi setelah klarifikasi prinsipnya dari rekanan karena ini masa pemeliharaan ya masa pemeliharaan. Dan dia menyanggupi untuk memperbaiki semua itu. Ya. Bahkan saya kalau memberikan sedikit statement kepada mereka, saya kalau ini nggak clear, saya minta inspektorat melakukan audit. Untuk diketahui, museum itu dibangun menyusul adanya penemuan fosil manusia purba Homo erectus bumiayuensis berumur 1,8 juta tahun. Fosil itu ditemukan di Kali Bodas Bumi Ayu, salah satu kawasan situs Bumi Ayu. Di kawasan itu juga ditemukan ribuan fosil hewan purba. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Sudah lebih dari 1 bulan, ruang isolasi terpusat atau isoter di Wijaya Kusuma 3 dan 4 RSUD Suwondo Pati tidak ada pasien, namun sementara ini RSUD Suwondo masih menyiagakan tempat isoter sampai dengan 1 bulan setelah Lebaran Hari Raya Idul Fitri. Sudah lebih dari 1 bulan, ruang isolasi terpusat atau isoter di Wijaya Kusuma 3 dan 4 RSUD RAA Suwondo tidak ada pasien. Terakhir ruang tersebut terisi pasien COVID-19 pada Maret lalu. Dari pantauan di lapangan, tampak ruang Wijaya Kusuma yang berada di lantai 3 dan 4 gedung di sebelah IGD tampak sepi. Terpantau hanya ada sejumlah petugas yang berjaga di lantai 1. Direktur RSUD Suwondo Pati Edi Siswanto saat ditemui awak media mengungkapkan bahwa ruang tersebut masih disiagakan untuk isolasi terpusat atau isoter pasien COVID-19. Di ruang Wijaya Kusuma 3 dan 4 sendiri, menurut Edi terdapat 63 bed atau tempat tidur untuk pasien dan saat ini semuanya kosong tak berpenghuni. Edi mengaku jika pandemi COVID-19 sudah jadi endemi dan pemerintah daerah sudah tidak lagi memerlukan tempat isoter lagi, maka ruang WK akan kembali difungsikan sebagai ruang rawat inap biasa. Ini kan sudah hampir lebih dari 1 bulan itu isolasi terpusat di WK 3 dan WK 4 itu sudah tidak ada pasiennya. Jadi selama ini gimana ya, itu sudah tidak ada pasiennya, tapi kami selama ini masih menyiapkan. Lebih lanjut, pihaknya mengaku sudah berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati terkait hal ini. Ruang WK masih tetap disiagakan sebagai tempat isoter, setidaknya hingga 1 bulan setelah liburan Idul Fitri. Hal itu untuk berjaga-jaga jika ada ledakan kasus COVID-19 setelah ada kegiatan besar masyarakat seperti momen mudik ataupun silaturahmi Lebaran. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wae apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah
Lapo le bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok, delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah jaki delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Tapi ya bentuke ya. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, maksimalkan kebutuhan tenaga kerja warga lokal dalam kawasan industri terpadu Batang. Komisi B DPRD Kabupaten Batang, Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja menemui Direksi Marketing Galeri. Para wakil rakyat tekankan ke pengelola kawasan tersebut, jangan mengesampingkan potensi lokal dalam bentuk apapun, jangan sampai warga terdampak malah tidak diperdayakan dengan baik. Hal tersebut lantaran sudah dimulainya pembangunan perusahaan berskala internasional KCC Glass, perusahaan asing dari Korea Selatan yang dikabarkan produsen kaca dan spare part terbesar di Asia Tenggara, dan sejumlah PMA dalam waktu dekat ini akan segera mendirikan pabrik yang bakal menyerap tenaga kerja tidak sedikit. Rombongan dari Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Batang yang membidangi ketenagakerjaan dipimpin langsung Ketua Komisi Suudi dan diterima oleh Direktur Operasional dan Teknik Adler Manarisan Siahaan di Kantor Marketing Galeri KITB. Menurut Ketua Komisi B Suudi yang juga dari fraksi Kebangkitan Bangsa, menegaskan warga lokal yang terdampak adanya pembukaan lahan alih fungsi dari hutan produksi karet tersebut harus mengutamakan kepentingan masyarakat lokal, khususnya warga Kecamatan Gringsing dan Banyu Putih, serta Kabupaten Batang pada umumnya. Tidak hanya diperkerjakan sebagai buruh maupun staf, juga usaha terusan yang berimplikasi menumbuhkan pengusaha baru juga harus mendapatkan pembinaan dari manajemen KITB.
Sebagai wakil rakyat, rekan-rekan dari Komisi B tersebut akan terus mengawal supaya benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat. Masyarakat Kabupaten Batang bisa menerima manfaat yang lebih besar dengan adanya KITP ini. Seperti apa itu Pak manfaatnya? Ya, terutama berkaitan dengan tenaga kerja bisa terserap, artinya angka pengangguran di Kabupaten Batang cepat terselesaikan, tingkat ekonomi masyarakat semakin meningkat, yaitu intinya kesejahteraan itu bisa semakin meningkat. Sementara itu, General Manager Corporate Secretary PT KITB, M. Burhan Murtaki sangat berterima kasih adanya dukungan dan kritik yang konstruktif dalam mengelola kawasan proyek strategis nasional KITB tersebut. Direksi menyambut positif dan tetap memprioritaskan kebutuhan dari masyarakat lokal, khususnya resapan tenaga kerja dari tingkat rendah seperti buruh hingga staf karyawan. Pihak direksi dalam mempersiapkan tenaga kerja lokal tidak main-main. Bagi warga yang belum punya keahlian tertentu akan mendapatkan pelatihan khusus dengan menggandeng Dinas Tenaga Kerja dan sejumlah badan seperti perusahaan lokal yang siap mensuplai tenaga kerja sesuai kebutuhan yang bersinergi dengan wadah pelatihan seperti LPK, SKB setempat. Di Green Batang City ini, beberapa waktu yang lalu Green Batang City sudah mengadakan FGD, lalu dalam waktu dekat akan ada pelatihan tenaga kerja untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompetitif dari wilayah Batang kepada para pelaku usaha yang sudah masuk di Green Batang City ini. Waktu dekat ini selain perusahaan KCC Glass, terdapat tenan-tenan seperti Rumah Keramik Indonesia dari India dan pabrik sepatu dari Taiwan segera mendirikan pabriknya di lahan KITB serta sejumlah investor asing yang saat ini tengah menyelesaikan kelengkapan administrasi perizinan. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Dinas Pekerjaan Umum atau DPU Kabupaten Brebes dan Forum Sistem Jejaring Jaga Banjir atau SIJAGA Banjir mulai memperhatikan dan membersihkan saluran air untuk mengantisipasi banjir saat terjadi hujan lebat. Kita aba-aba dari 321. Saluran drainase di wilayah perkotaan Brebes yang tidak berfungsi dengan baik karena terjadi sedimentasi dan tumbuh lebat tanaman liar yang mengakibatkan air saat hujan deras tidak mengalir dengan cepat dan tuntas. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes melakukan berbagai langkah untuk mengurangi genangan air kala hujan terjadi. Salah satunya yakni membentuk Forum Sistem Jejaring Jaga Banjir atau SIJAGA Banjir Brebes yang melibatkan semua unsur untuk membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan banjir yang terjadi di sejumlah desa atau kelurahan di Kota Brebes. Forum SIJAGA Banjir Brebes mulai melakukan aksinya dengan bersih-bersih sungai yang aksi perdananya dilakukan di Sungai Kali Kamal, Kecamatan Brebes. Bupati Brebes Iza Priyanti mengatakan, Forum SIJAGA Banjir merupakan salah satu wujud pencanangan Jumat Bersih di Brebes yang akan dilakukan secara rutin setiap bulannya. Aksi bersih-bersih pertama ini dilakukan di saluran drainase Kali Kamal yang merupakan drainase utama perkotaan. Sesuai dengan edaran dari pusat bahwa gerakan Jumat Bersih dalam rangka untuk Brebes bebas dari genangan maupun bebas dari banjir. Sehingga hari ini serentak kita melaksanakan kegiatan bersih-bersih sungai di Kali Kamal bersama pentahelik dan masyarakat. Ya, pentahelik itu adalah pemerintah daerah, terus badan usaha, LSM, Forum SIJAGA Banjir, terus media, dan juga LSM. Kepala DPU Kabupaten Brebes Sutaryono mengungkapkan, dibentuknya Forum SIJAGA Banjir itu dilatar belakangi isu besar di Brebes yang menyangkut infrastruktur, salah satunya drainase. Di mana hingga saat ini penanganan drainase dinilai belum optimal yang dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya perilaku masyarakat. Menyampaikan bahwa terkait dengan penanganan drainase ini sekali lagi tidak bisa menjadi urusan pemerintah saja, tapi butuh kolaborasi dengan masyarakat dalam hal ini pentahelik. Maka membentuk yang namanya Forum SIJAGA Banjir. Maka harapannya mereka bisa berkolaborasi menangani terkait dengan drainase perkotaan. Harapannya Brebes bebas genangan dan banjir. Seperti itu. Kegiatan bersih-bersih sungai saluran air atau drainase akan dilakukan pada tiap hari Jumat, pekan ketiga setiap bulan, bahkan akan dilakukan di seluruh wilayah di Kabupaten Brebes. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan.
Sejak Pulau Nyamuk dijamah manusia hingga sekarang menjadi desa, belum pernah sekalipun pertunjukan wayang kulit digelar. Padahal sebagian besar warga Pulau Nyamuk dari suku Jawa. Meski begitu, adat dan tradisi Jawa masih dipegang teguh oleh masyarakat. Bertempat di lapangan desa setempat, Bupati Jepara Dian Kristiandi menjadi orang pertama yang menggelar pertunjukan wayang kulit di Pulau Nyamuk. Padahal sebagian besar warga Pulau Nyamuk bersuku Jawa. Pertunjukan wayang digelar dengan judul Semar Bangun Jiwa. Pagelaran wayang kulit itu dibawakan oleh Dalang Ki Hadi Purwanto. Tak pelak, pagelaran wayang kulit kali ini menjadi tontonan yang spesial bagi seluruh warga. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa menikmati pagelaran wayang kulit ini hingga tuntas. Melihat pemandangan itu, Bupati Jepara mengapresiasi kerukunan warga Pulau Nyamuk sebab selain warga berlatar belakang suku Jawa, Pulau Nyamuk juga dihuni warga dari suku Madura, Bajo, Bugis, dan Buton. Saat ini Pulau Nyamuk dihuni oleh 650 jiwa. Harapannya ke depan terus akan dilakukan, semoga saja nanti pemerintah akan berupaya secara maksimal untuk setiap tahun paling tidak dilakukan penampilan wayang kulit di Pulau Nyamuk dan pulau-pulau yang lain, termasuk misalnya Parang dan Tari Jawa Sini. Itu sih sebenarnya. Sebelum pertunjukan wayang kulit dimulai, Bupati memberikan sejumlah bantuan kepada warga setempat seperti kursi roda, bantuan paket sembako, dan uang tunai. Dari Jepara, Robi Sani, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Manda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.